Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Pikiran adalah tenaga. Pikiran positif membantun, dan pikiran negatif menghancurkan. Tuhan dan setan tidak hanyalah tenaga, akan tetapi juga sumber pikiran. Mereka mengirim pikiran terus-menerus. Tuhan mengirim pikiran yang baik, setan mengirim pikiran yang jahat. Manusia sebenarnya tidak dapat menghasilkan pikiran sendiri, akan tetapi hanya mempunyai kemampuan menerimanya saja. Manusia bukannya lemah watak, tidak berdaya terhadap segala yang datang di pikirannya. Ia memutuskan sendiri, pikiran mana yang ia izinkan masuk dan pikiran yang mana yang tidak ia diizinkan masuk. Namun, seharusnya ia teliti dengan pilihannya, jangan sembrono. Di belakang setiap pikiran, berdiri suatu tenaga, pikiran yang positif membangun, pikiran yang negatif menjatuhkan, berita gembira menggerahkan hati, berita sedih mengecilkan hati. Pikiran adalah tenaga rohaniah. Ia memikul suatu kekuasaan di dalamnya, yang tidak diduga sedikitpun oleh kemanusiaan sekarang. Pikiran yang bertunas dalam cinta, dapat membuat manusia mengabdikan hidupnya untuk yang lain. Tetapi, pikiran yang bersumber benci, dapat membuatnya membunuh yang lain. Waspadalah terhadap setiap pikiran yang jahat. Semua yang Anda ambil, Anda berikan. Yang harus Anda sadari sampai sekarang, jika Anda menerima hanya satu pikiran yang jahat, pikiran jahatlah yang akan mengisi Anda, dan setelah itu kata Anda juga menjadi jahat. Apapun yang Anda terima, Anda keluarkan. Hanya dengan menerima satu pikiran yang jahat, Anda menjadi budak setan. Biarkan ini menjadi peringatan bagi Anda. Manusia bertindak sesuai kemauan mereka. Tetapi apa yang dapat manusia laksanakan untuk melawan pikiran depresif, membimbangkan, menakutkan atau menekan batin? Bagaimana manusia membela dirinya? Tiba-tiba pikiran jahat muncul seperti dari ketidakadaan, menyerbu dan mau menyerang jiwa. Apa yang harus ia lakukan? Setan mau menyesatkan manusia dengan pikiran yang negatif, tidak sekecil apapun, mengalihkannya dari jalan ilahi. Ia mau supaya manusia takut, kesal, ragu akan yang baik dan melanggar firman Tuhan. Untuk mencapai itu, ia memberinya harapan kosong. Manusia tidak berdaya terhadapnya. Manusia seperti bola permainan dari pikiran dan perasaan yang tidak baik. Akan tetapi itu dusta belaka. Tuhan menciptakan manusia sedemikian, supaya ia dapat memutuskan sendiri tentang pikirannya, perkataannya dan tindakannya. Ketika suatu pikiran yang tidak baik, mengganggu di depan mata kebatinan, maka ia dapat menolaknya dengan tenang tetapi pasti. Jika ia tetap berkokoh, yang jahat harus menyingkir dan tidak dapat menguasainya. Manusia memutuskan sendiri nasibnya dengan kemauan bebasnya. Manusia bertindak menurut kemauannya. Bagaimana kemauan, demikian pikiran. Pikiran menggerakkan manusia ke tindakan. Pertama, kemauan untuk sehat harus ada. Dengan contoh mudah, saat membangun rumah, dorongan pertama adalah kemauan, dengan kata lain, keinginan membangun rumah. Sesudahnya, pikiran menyatakan lebih jauh, sampai suatu rancangan yang tepat dibuat. Sampai di situ, bangunan hanya berwujud dalam fantasi calon tuan rumah. Pembangunan rumah yang sebenarnya, baru terjadi di langkah terakhir dari jalan yang panjang, yang terjadi sebelumnya, adalah banyak pertimbangan dan persiapan. Sama seperti dengan penyembuhan. Pertama, kemauan akan kesehatan harus ada, kemudian, suatu perpisahan dari penyakit, menurut pikiran terlaksanakan, dan lalu penerimaan kepercayaan akan kesehatan. Baru langkah terakhir, adalah penyembuhan yang terbentuk di tubuh. Ia tentu saja bukan hasil karya manusia, akan tetapi, tindak kasih karunia Tuhan. Manusia tidak dapat mendapatkannya, tetapi manusia dapat meraihnya.